Ustaz Zainal sudah. Wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, udah siap ngaji belum? Atau masih ngobrol? Udah cocok belum pinjamannya? Tuh, udah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang hadir secara offline, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik, serta keberkahan dalam hidup insyaAllah. Dan yang mengikuti secara online, baik Bapak Ibu sekalian, semoga mendapatkan doa-doa saya yang sama tadi, ditambah lagi fokus perhatian. Karena biasanya nonton secara online itu beda ngikuti kajian secara offline. Ya. Bahkan kadang-kadang sambil tidur-tiduran, kemudian tidur beneran.
Ada yang lebih lucu lagi karena bosen ustadznya dimatikan. Ya, maksudnya videonya. Dan ibu yang hadir secara offline mudah-mudahan tetap fokus juga, punya perhatian dari mulai menyimak, mencatat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memahami. Karena ilmu itu pertama adalah hasilnya memahami. Warzuqni fahma itu penting. Yafqahu qawli itu penting. Faqih yaitu faham. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Ilmu itu tambah karena pemahaman. Orang itu kalau faham, itu otomatis ilmunya bertambah. Biarpun belajar, tapi kalau nggak faham, nggak bisa tambah. Jadi makin lama ngaji, malah makin bingung. Taib. Tema kali ini apa ibu-ibu? Temanya? Ini ada orangnya nggak? Ada. Taib. Banyak apanya? Banyak utangnya. Taib. Kalimat bodoh sok pinter ini adalah sindiran. Kalimat sok ini sering kita pakai untuk nyindir orang. Contoh sok kaya, berarti nggak kaya banget. Ada lagi sok bener, berarti ini orang nggak bener. Ada lagi sok bijak, berarti nggak bijaksana. Ada yang mengatakan lagi sok alim, sok faham. Nah, ini kita akan bahas sok pinter. Ada sebagian orang bodoh tetapi sok pinter, ya. Orang ini belum tahu banget tapi sok tahu. Dan ini penyakit, ya, penyakit. Biasanya penyakit ini diderita oleh orang yang ujub, yaitu orang-orang yang bangga diri. Makanya di sini fi annal ajab da'ul jahalati wal ghafilin, cukup ajaib, penyakit yang diterita orang bodoh dan orang lalai adalah sok pinter, sok tahu. Dan ini penyakit agama dan juga penyakit sosial. Makanya kita kalau sanding dengan orang sok pinter itu risih. Ya enggak, Bu? Kok nggak jawab sih? Gitu. Kalau ibu berteman dengan orang sok pinter, risih enggak? Nyaman enggak? Enggak. Kenapa? Karena ini orang lemah ngaku kuat, bodoh ngaku pinter, nggak tahu ngaku tahu, nggak bener. Nanti pokoknya kekeh keras kepala, saya ini udah paling bener. Ini yang terjadi. Sehingga orang yang seperti ini dinasihati nggak mempan, diberitahu nggak manfaat, malah memberitahu, malah nasihati, malah menceramai kita. Itu. Apalagi orang yang sok tahu tentang agama. Nah ini, sok pinter tentang agama. Padahal dia itu belum apa-apa. Apalagi dia itu sok dekat dengan Allah, ahli ibadah, dan sudah, Masya Allah, seakan-akan merasa sudah nggak ada di atas langit, ada langit.
Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, a'jabul ajab, sesuatu yang paling ajaib. Da'wal ma'rifah, ada orang mengklaim tahu tentang Allah, ngerti tentang Allah, tetapi ma'al bu'di 'anil irfani billah, jauh sekali dari mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini fakta. Jadi ada sebagian orang yang jauh dari Allah, jauh dari pengenalan dia kepada Allah, tetapi sudah paling alim, paling pinter, paling tahu tentang Allah. Padahal simple. Kata Imam Ibnul Jauzi, ma'arafahu illa man khafa minhu. Andaikan dia itu tahu tentang Allah, mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, yang benar, pasti dia itu orang yang paling takut kepada Allah. Makanya innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang paling takut kepada Allah itu ulamanya. Sehingga Imam Ahmad menegaskan aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu itu takut kepada Allah. Makanya makin tambah ilmu seseorang, ternyata makin tambah jauh dari Allah, maka ilmu tersebut ilmu sesat, ilmu enggak bermanfaat. Makanya ketika kita dianjurkan oleh Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, siapa yang ilmunya tidak bermanfaat, maka dia akan mendapatkan 3 bencana hidup. Yang pertama, bencana yang ditimbulkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah hatinya tidak pernah merasa takut kepada Allah. Enggak memiliki khasyah. Enggak memiliki rasa di mana nanti dia akan diazab oleh Allah, dimurka oleh Allah kalau melakukan dosa dan kesalahan. Itu enggak ada. Ini orang yang hatinya itu keras. Kemudian jiwa yang tidak pernah puas. Adanya itu serakah, adanya itu tamak, adanya itu tidak pernah puas. Makanya di dalam dunia ini dia itu seperti serigala, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada 2 serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Itu masih lebih dahsyat, masih lebih ngiri orang yang ambisi kedudukan, gila harta, mengorbankan agamanya. Dan ibu-ibu, rahasianya Masya Allah ya, kenapa Rasulullah mengumpamakan ambil sampel hewan buas itu serigala, tidak singa, tidak macan. Kenapa? Karena ternyata hewan buas yang paling sadis itu di antara sekian hewan adalah apa? Serigala. Kenapa? Dia itu memangsa-mangsanya hidup-hidup, nggak nunggu mati, Bu. Kalau singa nunggu mati, macan nunggu mati. Gitu. Tapi ini
Hewan serigala tidak, dimakan, digigit, disobek, hidup-hidup, nggak nunggu mati. Tuh bayangkan dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Itu bagaimana nyesetnya, nariknya, rakusnya. Ternyata lebih rakus, lebih dahsyat, lebih mengerikan orang yang gila, harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan kehormatan agamanya. Ya. Makanya banyak tokoh-tokoh agama karena gila harta, gila hormat, kekuasaan, ambisi, akhirnya apa? Lihat, lebih garang, lebih sadis, lebih buas ketimbang serigala. Bahkan temannya sendiri disikat, ya, saudaranya sendiri dimakan, teman seperjuangannya digasak. Karena apa? Ambisi kedudukan, gila harta. Makanya kalau serakah itu berupa manusia, kemudian ditanya, kata para ulama, andaikan serakah itu berupa manusia, lalu kamu tanya, wahai serakah, siapa orang tuamu? Dia akan menjawab, tidak percaya kepada takdir. Artinya, serakah itu lahir dari orang yang tidak percaya kepada takdir. Tidak percaya kepada ketetapan Allah, minimal lemah. Jadi, makanya rakus serakah itu. Dan kalau kamu tanya kepada serakah itu, kalau dia itu manusia, apa tujuan hidupmu? Maka si serakah itu akan menjawab, mencari kehinaan. Makanya orang serakah itu meskipun bertitel profesor, bertitel kiai, bertitel jenderal atau apapun, maka dia itu kelihatan terhina. Ya. Meskipun dia jenderal bintang 4, profesornya sudah kelas senior, mungkin juga tokoh agama, kiai level internasional, ya. Ustadznya juga begitu, ustadz level nasional atau internasional, tapi karena ambisius dan rakus, maka dia itu kelihatan terhina dengan sendiri. Karena apa? Tujuan utama dia hidup itu mencari kehinaan. Lalu kalau kamu tanya kepada orang yang rakus itu, endingnya daripada usaha kamu itu apa? Tidak mendapatkan yang diinginkan. Makanya rata-rata orang yang serakah itu akhirnya nggak dapat. Ya, akhirnya apa yang dikejar-kejar selama ini dengan cara peras keringat, banting tulang siang malam, akhirnya apa yang dia kejar itu lepas, apa yang dia kejar itu akhirnya hilang, dan apa yang dia cari itu akhirnya tidak dia dapatkan. Makanya hidup itu yang penting qanaah. Qanaah itu terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar. Dan hidup itu yang penting tawakal. Tawakal itu apa? Usaha tangan kaki untuk mengerahkan daya upaya mencari ikhtiar, tapi hati kita serahkan kepada Allah penuh dengan kepasrahan. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu himasa wa yaruhu bitana." Barang siapa yang sekarang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Gitu kan gitu. Kenapa? Karena ketawakalan kita, karena ikhtiar usaha kita, nanti akhirnya yang memberikan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena hebatnya ijazah lulusan kita, alma mater universitas yang kita sekolah, tidak.
akan tetapi itu semuanya adalah karena pembagian Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Akulah yang membagi-bagi ma'isyah ini. Yang kewajiban kita itu ikhtiar, tawakal itu menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha. Nah, kalau kenyataannya seperti itu, insya Allah kita itu akan diberikan oleh Allah kebaikan. Sehingga tidak ada kata yang terbaik, kata Allah di dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amla'u sadraka ghina wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, fokuslah kalian beribadah kepadaku, aku akan berikan kecukupan dan aku akan tutup kemiskinan. Maka di antara kunci rizki, sekian kunci adalah tawakal kepada Allah. Nah, kembali lagi ke tema sebentar Bu, minum tehnya ini Bu. Tuh, ini teh rasa apa ini? Bismillah. Oke, dilanjut nggak Bu? Atau pulang? Udah selesai? Kita lanjut. Fa ammal mutmain falaysa min ahlil ma'rifah. Adapun orang-orang yang sekarang ini tenang dengan kebodohannya, tenang dengan kelemahan imannya, tenang merasa tidak mendapatkan azab Allah, bahkan pede dengan dosa kesalahannya, maka orang seperti ini kita tidak bisa katakan ahlul ma'rifah, dan orang ini hanya bisa layak untuk kita kasih gelar sok pinter. Makanya sikap paling buruk manusia itu Bu, adalah orang yang suudzon sama Allah, husnudzon sama diri sendiri. Makanya sikap terbaik itu adalah apa? Menganggap kecil kebaikan yang besar dan menganggap besar kesalahan yang kecil. Dan kita anggap selalu setiap saat yang tertuduh itu diri kita. Kalau ada kesalahan, sayalah yang sekarang menjadi penyebabnya. Kalau ada kemiskinan, sayalah yang sekarang menjadi penyebabnya. Kalau ada musibah menimpa saya, sayalah yang menjadi penyebabnya. Bukan sekarang yang disalahkan Allah. Bukan yang sekarang dijadikan sasaran itu Allah. Bukan yang disuudzoni itu Allah. Fakta kok sekarang ini dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi dan juga di lautan, ini akibat ulah tangan manusia. Kenapa sekarang terjadi banjir bandang di mana-mana? Itu fakta di depan mata ditunjukkan bahwa bagaimana ulah usil tangan-tangan jahat manusia membabat hutan semena-mena, melakukan illegal logging di mana-mana, illegal mining di mana-mana, akhirnya yang mendapatkan kesulitan dan kesusahan manusia itu sendiri. Karena alam ini pakai kaidah sebab akibat, Bu. Kalau kita sekarang rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, maka alam itu juga akan mengalirkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Makanya ketika Rasulullah SAW saat doa supaya hujan ini teratur sedang, kan ceritanya pada saat paceklik kekeringan, ada seorang badui minta kepada Rasulullah agar didoakan turun hujan. Akhirnya hujan itu turun seminggu dari Jumat ke Jumat, tidak ada berhenti.
Akhirnya si Badui itu datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah hujan ini sedang-sedang aja turunnya. Wah, itu kan gitu. Kalau ini permintaan bukan Badui, mungkin dimarah sama Rasulullah. Akhirnya apa ibu-ibu doa Rasulullah? Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan di sekitar kita hujan itu, jangan menenggelamkan kita. Allahumma alal akami wadhirab, ya Allah arahkan hujan itu ke gunung-gunung bukit, wal audiyah, ke lembah-lembah, ya termasuk bendungan, wa manabitis syajar, dan tumbuhnya pohon. Artinya kalau 4 tempat ini terjaga dengan baik, yaitu apa? Gunung masih bagus, bukit juga masih utuh, lembah dan termasuk bendungan ini terjaga dengan baik, dan tumbuhnya pohon-pohon itu tertata dengan baik, insya Allah tidak akan hujan. Tidak akan banjir. Itu. Makanya jihad itu ada 4 macam menurut Imam Ibnu Qayyim. Di antaranya adalah jihad arbabul zulmi wal fasad, jihad untuk memerangi orang-orang zalim dan melakukan pengerusakan, termasuk pengerusakan ekosistem, pengerusakan lingkungan, pengerusakan hutan-hutan. Itu mereka harus diperangi secara masif. Mereka ini manusia paling terkutuk di muka bumi, manusia paling berhak untuk dilaknat karena mencelakakan manusia secara kolektif, merusak alam secara kolektif, melakukan penghancuran secara holistik, dan akhirnya ekosistem ini hancur-hancuran di mana-mana. Tuh. Ini akibat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Makanya Allah sendiri mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa dari musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat olah tangan jahil jahat kalian, dan yang dimaafkan Allah itu lebih banyak. Ini harusnya perilaku orang yang sekarang ahlul ma'rifah, perilaku orang yang bertakwa kepada Allah, perilaku ahlul ma'rifah yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang baik, yang menimbulkan khasyah kepada Allah. Wa fil mutazahidina ahlu taghfil, orang-orang yang sok-sokan zuhud, padahal orang-orang yang lalai jauh daripada zikir kepada Allah, mengingat kebaikan dan kebenaran, yakadu ahaduhum yuqin annahu waliyun mahbubun wa maqbul, mengklaim dirinya itu sudah wali tercinta dan semua amaliyahnya diterima Allah. Ada orang yang gitu, sok jadi wali, ya, sok dekat dengan Allah, sok menjadi ahli ibadah, sok masya Allah dia itu wali kutub, wali ini, padahal semuanya ini adalah rusak, menghancurkan, ya, merusak dengan berbagai macam pengerusakan. Wa rubbama tawallat alaihi altafun dhannaha karamat, bahkan orang-orang yang mengaku sok wali ini ada berbagai macam keanehan yang timbul aja, langsung dengan mudah mereka klaim ini adalah karamat. Wa nasiyal istidraj alladhi laffat musakanatuhul altaf, dia tidak sadar bisa saja itu adalah istidraj, bahkan itu bisa saja dari bisikan setan. Wa rubbama ihtaqara ghairuhu, bahkan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki padahal itu adalah ikauan, hayalan, atau bahkan mungkin bumbu-bumbu kehidupan yang dia berikan dari setan. Dia sangka itu dari malaikat karamah, sehingga dia menyombongkan diri di depan orang lain.
meremehkan orang lain. Wa dhanna anna mahillatahu mahfudhatun bihi, bahkan sekarang ini lingkungan daerah desanya itu terjaga karena dia. Karena si wali ini, maka kehidupan pertanian itu menjadi subur. Karena si wali ini, kehidupan kita menjadi tentram, desa ini menjadi aman, itu semuanya ya. Tapi kalau lagi banjir begini, walinya ngilang, ya. Kalau lagi kena bencana seperti ini, walinya langsung nggak tahu kemana tuh. Taghurruhu ruqai'atun yantasifu fiha, mereka kadang-kadang tertipu dengan beberapa rakaat tahajud yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, au ibadatun yansabu biha, atau ibadah-ibadah yang dia lakukan. Wa rubama dhanna annahu qutbul ardi, bahkan dia mengklaim dialah yang penjaga bumi, paku bumi. Masya Allah, wali paku bumi, wali yang menentukan sekarang ini aman tidaknya satu bumi ini, kehidupan ini. Nauzubillah. Wa annahu la yanalu maqamahu ba'dahu ahadun, dan seakan-akan tidak ada wali yang paling hebat setelahnya. Tidak ada wali yang berkaromahnya itu multi dibanding dia. Wa ka'annahu ma'alima annahu baina Musa mukalamun nubbi'a Yusha. Dia lupa di sana ada Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah, di mana di sana juga ada Nabi Yusha, ya, ada Nabi Zakaria yang doanya itu mustajab. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian, dia dibunuh dengan cara digergaji. Wa baina Yahya alaihi salam, Nabi Yahya juga yusab bi annahu sayyid, dia diberikan satu gelar oleh Allah sayyid. Sullitu alaihi kafirun ihtazza ra'sahu, meskipun begitu Masya Allah, Allah uji dengan Masya Allah kepalanya dipenggal oleh seorang pemimpin. Wa bainama Bal'am ma'ahu al-ismul a'zam, Bal'am yang memiliki banyak karamah dan kehebatan, sara mathaluhu kamathalil kalbi, diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti anjing. Meskipun dia itu seorang wali, banyak karamah, tapi akhirnya kehidupannya lebih mengikuti keinginan syahwat, lebih memilih kenikmatan dunia, meninggalkan kenikmatan akhirat. Maka Allah katakan mathaluhu kamathalil kalbi, ya, seperti anjing. Kita dikasih makan juga menjulurkan lidahnya, tidak dikasih makan juga menjulurkan lidahnya, kenyang juga menjulurkan lidahnya, nah lapar apalagi menjulurkan lidahnya sambil menggonggong. Wa baina syari'atu yu'malu biha, ya, antara syariat nusikhat wa batala hukmuha, wa bainal badanu ma'murun khariba wa sullital bil'ani, dia tidak sadar bahwa syariat itu harus diamalkan. Hukum-hukum itu kadang dinasa, badan ini juga mengalami hilang punah. Yang dulunya gagah, rupawan, ya, semuanya itu menunjukkan bahwa nggak ada yang hebat, nggak ada yang sekarang ini sok bener, sok pinter, sok hebat, sok paling wali dan yang lainnya. Wa kam min mutakallimin yakul ma mithli, banyak orang yang mengatakan nggak ada orang yang menandingi saya hebatnya. Tidak ada yang bisa ngunggulin saya hebatnya. Lau asa fama sami'a ma hadas ba'dahu minal fasaha adda nafsahu akhras. Ternyata dalam soal masalah ngomong, bahasa, kefasihan, banyak orang yang lebih fasih. Dalam soal harta, banyak orang yang lebih kaya. Dalam soal masalah kepandaian, kepintaran, banyak orang yang IQ-nya lebih tinggi. Dalam masalah kekuatan dan yang lainnya, banyak orang yang lebih kuat. Intinya
hadza wa'du ibni Sammak wa ibni Ammar wa ibni Sam'un la yasluh li ba'di talamidina wa la yarda fa kaifa ya'jab man yanfaqu syai'a wa rubama ata ba'dahu man la ya'udduna. Bagaimana ada orang yang sekarang kagum dengan sesuatu yang akan hilang semuanya, akan ludes semuanya, bahkan bukan hanya harta dia, rumah dia, kepemilikan dia, titel dia, kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di muka bumi ini akan hancur. Semua akan ditutup dengan kematian dan kepunahan. Apa yang harus kita banggakan? Fa wallaha Allah min musakanati maskanin. Bertakwalah kalian kepada Allah, merasa nyaman hidup di dunia ini, merasa tenang dengan keadaan, merasa bangga dan sombong dengan mewahnya kendaraan, mewahnya rumah tinggal, dan tingginya jabatan, serta popularitas. Wa mukhalamati maqamin, dan pada akhirnya dia jauh dari Allah. Maka yang paling terbaik adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, mengendalikan syahwatnya dan bersikap tawadhu, tidak sombong, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga paling pas, paling patut untuk menjadi tempat tinggal abadinya. Wal yakunil mutayaqqidh ala inzi'ajin. Hendaknya kita sekarang ini bangun, ayo kita bangun dari kesadaran kita, dari kelalaian kita untuk sadar, dari kekurangan kita untuk supaya kita lebih sempurna, dari ketawaduan kita supaya kita tidak sombong, dari kita sekarang ini berinfak supaya tidak bangun kita. Karena semuanya hidup di dunia ini enggak ada yang merasa aman, tenang dan nyaman kecuali orang-orang yang tertipu. Muhtakiran lil katsiri min ta'atihi, sambil terus kita itu mengecilkan, merasa kecil dengan berbagai macam ketaatan tadi yang saya katakan, menganggap kecil kebaikan-kebaikan yang besar dan menganggap besar kesalahan yang kecil yang kita miliki. Khaifan ala nafsihi, dan terus takut kepada dirinya, min taqallubatihi, dari berbagai macam perubahan. Yang sekarang ini merasa so alim, emang kita dijamin sekarang tidak tersesat, dan akhirnya dicabut hidayahnya oleh Allah. Yang sekarang ini merasa sok kaya, emang sekarang harta itu akan setia. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, mengejar dunia itu seperti pelacur yang tidak pernah setia sama pasangannya. Kemudian sok hebat, emang kita sekarang akan ada orang yang akan terus kuat, tidak ada orang yang lebih kuat hebat daripada kita. Itu semuanya hentikan, karena pada akhirnya fluktuatif kehidupan ini akan terus mengejar manusia. Wa nufudil aqdar, dan takdir itu akan terus mengitari kita. Yang sekarang ditakdirkan kaya raya, suatu ketika takdir memihak menjadi orang miskin. Yang sekarang ini menjadi orang populer, takdir memihak, dia akan menjadi orang hina dina. Dan yang sekarang ini menjadi orang, Masya Allah, dilulukan, memiliki jamaah banyak, asabiyahnya di mana-mana, suatu ketika dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna talammuha hadhihi al-ashya' allati ashartu ilayha yadrib unuqal ujbi wa yudhib kibral kibri. Kalau kita renungkan dengan baik apa-apa yang telah kita isyarahkan tadi, kata Imam Ibnul Jauzi, maka semua akan bisa memenggal leher-leher ujub dan menghilangkan kesombongan, keangkuhan yang selama ini kita miliki. Artinya tidak pantas sama sekali kita itu sombong, tidak pantas sama sekali kita itu ujub, tidak pantas sama sekali kita itu sok-sokan, dari mulai sok kaya, sok pinter, sok ngerti, sok tahu,
apalagi sok bijaksana dan sok paling benar sendiri. Intinya manusia tempat seluruh kelemahan dan kekurangan. Manusia dalam setiap harinya selalu belajar untuk menutup kekurangan, bukan untuk menggali kelebihan-kelebihan dia. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah, barang siapa yang sekarang rendah hati karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Allah akan jadikan orang menjadi tempat yang mulia. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat kepada kita, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Wahai manusia, apa yang bikin kamu itu terkecoh, tertipu, sombong, akhirnya kamu tidak mau beribadah kepada Allah Al-Karim, zat yang maha mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu, memberi bentuk sempurna, ideal dan dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhannya. Masya Allah. Banyak ini teguran. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Nah, itu ya. Intinya kesadaran kita itu makhluk penuh dengan kelemahan. Kesadaran kita itu banyak hal-hal yang masih belum kita ketahui. Kesadaran kita itu tidak patut untuk sombong, untuk angkuh, untuk ujub. Itu akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan lebih banyak menggali berbagai macam hal-hal untuk menyempurnakan kekurangan, untuk berpacu di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas untuk mengejar pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup, dan insyaallah di kesempatan lain kita akan bahas tema-tema menarik dari kitab Sayyidul Khatir, ya, biiznillah. Demikian, mungkin ibu-ibu sekalian ada yang bertanya, tafadhal. Baik Ustadz, jazakumullahu khair atas penyampaiannya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ciri-ciri seperti ini pada orang tua kita sendiri? Lalu banyak amalan bid'ah, bahkan ada anggapan bahwa rezeki dan usaha sukses karena ada pendorong perantara selain Allah. Pertama, seorang ketika berhadapan dengan orang tua harus memiliki sikap spesialis berbeda dengan orang awam atau orang pada umumnya. Makanya ketika Allah mengarahkan bagaimana menyikapi orang tua yang musyrik, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, maka jangan kamu taati, tetapi perlakukan keduanya dengan perlakuan yang baik di dunia. Perlakuan baik ini yang penting. Artinya perlakuan baik dari sisi dunia, muamalah kita, sopan santun kita, tutur kata kita, dan cara kita menghadapi mereka, itu harus betul-betul istimewa. Nah, adapun hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi orang tua yang macam seperti tadi adalah satu, ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar itu ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi 3 bekal ini harus dikuasai oleh anak menghadapi orang tua macam seperti tadi. Ilmu sebelum kita itu berucap, bertindak, melakukan berbagai macam aktivitas mendakwai orang tua, menasihati orang tua. Kemudian lemah lembut ketika menasihati orang tua. Dan sabar, kenapa? Bisa saja dicibirkan, direndahkan, dimarahi, harus sabar. Ini cara menghadapi orang tua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, kita doakan dengan doa kebaikan. Dan bahkan Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah agar orang tuanya diberikan petunjuk oleh Allah, didoakan agar mendapatkan hidayah ilal islami was sunnah. Ini yang dilakukan anak kepada orang tua macam seperti tadi, ya. Ada lagi, silakan. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya seorang adik. Lalu adik saya punya seorang anak satu-satunya yang mau menikah dengan seorang janda, punya anak 1. Kemudian adik saya tidak begitu setuju, bahkan dia tidak mau hadir waktu anaknya menikah. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Bagaimana dengan anaknya kalau orang tuanya tidak ridho, Ustaz? Kenapa nggak ridho? Emangnya aib berjaga nikah sama janda? Rasulullah SAW itu nikah pertama dengan siapa? Ya janda. Gitu. Kemudian yang kedua, yang penting di sini standar ukurannya adalah kesolehan. Itu kan gitu. Kalau sekarang anaknya menikah akhirnya mendapatkan kesolehan, ketentraman, ketenangan, ini orang tua nggak berhak untuk menghalangi. Kan gitu. Lah kalau nanti pengen menikah sama gadis, ya udah yang kedua gitu loh. Kan gitu. Paham nggak? Ini yang nanya ada nggak orangnya? Hah? Dari online itu, Mas? Ada Ustaz dari offline, dari sini. Udah, nggak apa-apa. Jadi caranya nanti seperti itu. Makanya kalau ukurannya itu Islam, semuanya nggak ada masalah. Mau sekarang ini gadis atau janda, kalau memang dia itu enggak solihah, ya kita larang. Karena apa? Kuncinya fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Yaitu wanita yang taat kepada Allah, Rasulnya, kemudian bisa mentaati suaminya di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Al-hafidhat menjaga harga dirinya, kehormatannya, baik dirinya maupun suaminya, dan tidak kalah pentingnya menjaga harta, kekayaan, dan juga rumah ketika suaminya tidak ada. Ya untuk apa sekarang gadis cantik yang akhirnya menjadi sumber kecelakaan anaknya? Di mana kata Rasulullah, salasun minas syaqawati, 3 faktor menjadi sumber kecelakaan.
kesengsaraan. Yang pertama adalah al-mar'atu idza nadarta ilaiha sa'atka, istri ketika kamu melihat menyeramkan. Oh, menyeramkan. Itu. Jadi kalau dia sekarang kamu tinggal berkhianat kepada dirinya dan harta kamu, yang kedua. Terus kemudian wa tahmil 'alaiha lisanaha, kemudian kamu yang ketiga, perempuan yang enggak tahan mendengarkan selorohan dan juga umpatan-umpatan lidahnya, itu sumber kecelakaan hidup. Perempuan ketika dilihat menyeramkan. Kedua, lisannya sangat menyakitkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nomor 3, ketika kita itu tidak ada, suami pergi berkhianat kepada diri dan harta kita. Udah. Jadi wanita pengkhianat. Untuk apa? Mending kita tadi solihah. Status itu hanya sekedar tambahan duniawi. Utama pertama adalah kesolehan. Suami soleh, Masya Allah. Istri solehah, Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata, sebaik-baik dunia itu adalah kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah istri solihah, bukan istri gadis, istri perawan, bukan. Al-mar'atus solihah, itu. Paham? Ya, Anda lagi? Silakan. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, gimana kalau kita yang dianggap sok pintar dan sok paling benar Ustadz? Contoh kasusnya, misalnya kita berdakwah pada ahli bid'ah, kebanyakan dari mereka yang menganggap kita itu yang paling benar. Ya udah, kita yang sok benar. Jangan diladeni. Kenapa? Karena ini adalah seloroh kebodohan, kejahilan. Dan prinsip kita menghadapi orang bodoh, kata Imam Asy-Syafi'i, idza nataqas safihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabatihi sukutu. Jika seorang safih atau orang yang bodoh sok pinter ini berseloroh, maka jangan kamu jawab, karena sebaik-baik jawaban adalah diam dan mendiamkan. Makanya sikap yang terbaik, khudil af, maafkan dia. Yang kata-kata dia yang menyakitkan, umpatan dia yang mungkin menyasar kepada benak kita yang sangat melukai, tapi khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, kalau ada kesempatan kita nasihati. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah di dalam memperlakukan dia dengan cara-cara perlakuan orang bodoh. Artinya jangan kita itu bodoh setimpal dengan mereka, seperti mereka, bahkan kita perlakukan dengan akhlak mulia Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Minta doa Ustaz, qadar Allah hari Kamis kemarin ibu ana meninggal. Kemudian bolehkah saya membayar sholat yang ditinggalkan beliau selama beliau sakit? Syukran Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan ampuni dosa dia dan rahmati dia, berikan sinar di kuburannya, cahaya di kuburannya, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azab kubur dan azab akhirat nanti. Taib. Tolong diperhatikan. Ini disolatkan, solat jenazah sudah nggak perlu kita solat lagi. Adapun utang-utang solat itu, solat adalah perbuatan pribadi yang tidak bisa diwakilkan, maka tidak bisa diganti oleh anaknya. Jadi anaknya mengganti sholat duhur, asar, maghrib. Sebagaimana ketika hidupnya tidak bisa mengganti, matinya juga nggak bisa mengganti. Emang bisa ibu sekarang, Mbak saya mau pergi ke mall ya, nanti duhur lo ganti ya? Nggak bisa. Aduh gue lagi capek banget. Atau bilang sama suaminya, tolong dong gantiin sholat saya asar, gue mau tidur. Bisa? Nggak bisa.
Ketika masa hidup sholat ini tidak bisa digantikan orang lain, maka mati pun juga sama. Intinya seluruh amalan yang tidak bisa diganti orang lain, maka juga tidak bisa digantikan orang lain. Tuh. Contoh apa, Bu? Amalan yang tidak bisa digantikan, diganti orang lain. Selain sholat apa? Apa? Minta maaf. Itu minta maaf. Kalau orang lain sudah berusaha minta maaf, ternyata saya sendiri nggak mau minta maaf, nggak bisa, gitu. Dari mulai minta maaf, kehormatan dan yang lainnya. Ada lagi sholat, ada lagi membaca Al-Quran. Ini semuanya tidak bisa digantikan orang lain. Makanya tidak bisa diwakilkan. Ada lagi yang bertanya? Baik, Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan. Boleh memakai mic dari tim sini, Bu? Nggak ada. Ya udah ditutup ya. Baik, demikian ada pertanyaan terakhir. Silakan untuk mukadimahnya. Penutup kajiannya. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita akhirnya sampai pada penghujung kajian yang bisa kita simpulkan bahwa seorang ketika merasa paling sok suci, paling sok pinter, paling sok tahu, sok benar dan sok bijak, apalagi sok kaya, sok alim, maka itu sebetulnya orang yang paling tidak sempurna. Oleh karena itu, kita di dalam hidup ini supaya kita makin menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Tidak tenggelam di dalam kesombongan, keangkuhan dan juga keucupan kita, maka kita harus merasa bahwa kita ini masih belum apa-apanya. Kita harus banyak husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kita jadikan diri kita yang tertuduh. Kita dirikan jadi kita ini sebagai momok. Oleh karena itu, sikap yang terbaik adalah kita menganggap kecil kebaikan-kebaikan yang besar yang sudah kita suguhkan dan menganggap besar kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dari situlah kita akan terus berusaha untuk menyempurnakan, memperbaiki dan melakukan kebaikan-kebaikan maksimal. Kuncinya ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah dengan akhlak yang baik manusia sekitar kita. Insyaallah kita akan menjadi orang, akan muncul kebaikan-kebaikan di belakangnya di hadapan Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.